Guys, ini adalah handphone yang pakai Snapdragon 6 Gen 4 pertama di Indonesia, brother. Kenalin Realme 14 5G yang bakal kita unboxing dan juga kita hands on, bro. Sebenarnya handphone ini akan rilis tepat di tanggal 6 Mei 2024, guys. Yang mana handphone ini bekerja sama kembali dengan Honor of King. Yang pasti handphone ini memang khusus untuk gaming gitu, guys, di kelasnya. Tampilan boxnya seperti ini. Ada hero-nya Honor of King. Kemudian ada tulisan 14 dan juga Realme, brother, di sebelah sini. Dan di bawahnya ini tuh ada beberapa unique selling point ataupun spesifikasi yang dimiliki sama handphone ini yang nanti bakal kita bahas satu persatu, guys. Gitu. Sebenarnya pada saat rilis, handphone ini tuh ada dua varian, Realme 14 dan juga Realme 14T. Gitu, bro. Oke, langsung kita bongkar ya box ya. Nah, kalau kita bongkar ini nampak seperti box Realme pada biasanya. Number seriesnya mereka dominan semuanya tuh warna kuning gitu, guys. Kita buka dulu boxnya. Oke, make it real. Di dalam box kecil ini, guys, seperti biasa harusnya ada silicone case, ada manual book, warranty card, dan juga akan ada SIM ejector biasanya. Tuh, betul ya. Ini kalian akan mendapatkan SIM ejector. Kemudian di dalamnya lagi ada manual book, warranty card. Terus di dalam plastiknya ini akan mendapatkan silicone case yang warnanya sebenarnya ini bening tapi apa ya, nggak terlalu transparan banget gitu, bro ya. Ada teksturnya supaya nggak licin pada saat kalian pegang handphonenya gitu, bro. Lanjut lagi, di dalam boxnya di tengah ini kalian akan mendapatkan handphonenya. Kita pinggirin dulu, guys. Terus lo bakal mendapatkan sebuah kepala charger ini ya, kepala charger yang sudah super VOOC ataupun fast charging 45 watt. Terakhir, kalian akan mendapatkan USB Type-C cable, bro. Kurang lebih seperti itu ya paket pembeliannya, guys, ketika kalian mentakis Realme 14 5G ini. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on, bro. Oke, guys, ini kita buka dulu plastik pembungkusnya. Anjay, keren, bro. Kurang lebih seperti ini, guys, desain dari Realme 14. Nampak perbedaan bagian backdoor-nya ini benar-benar berubah dari pendahulunya, si Realme 13 series gitu, guys. Karena kalau kita lihat sekarang desainnya tuh lebih ke gaming gitu, bro. Nama desainnya adalah Mecha Design. Jadi mencerminkan bahwa ini memang beneran handphone gaming gitu, guys. Sekilas memang kalau kita lihat secara desain ya mungkin mirip-mirip ya sama beberapa handphone Transsion Holding yang pakai GT gitu, guys. Itu desainnya ala-ala gaming kayak gini gitu, bro. Karena ini sesi hands-on dan juga unboxing, kita bakal kasih lihat ke kalian bagian atas, bawah, kanan, dan juga kiri, bro. Kalau kita cek di bagian bawah, guys, di sini ada speaker, kemudian ada port untuk USB Type-C charging, dan di bagian sampingnya lagi ini ada slot untuk SIM tray. Kita bakal cek dulu. Nah, doski ini bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus, tapi sayangnya dia nggak available ya untuk micro SD. Jadi internal storage-nya nggak bisa di-extend, bro. Oke, kemudian di sini ada kecil, nyempil, ada mic, guys. Geser lagi ke bagian sampingnya, ini clean ya, nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian atas, di sini ada beberapa sensor infrared sepertinya dan juga ada mic. Lanjut ke bagian samping lagi, guys. Di sini ada tombol power yang tone colornya ini berbeda dari listnya. Warnanya lebih ke orange. Dan juga tombol volume up and down. Kurang lebih seperti itu, guys. Sekarang kita bakal masuk untuk ngebahas bagian belakangnya. Seperti yang gue mention tadi ya, kalau desain belakang tuh memang handphone gaming banget. Namanya Mecha Design gitu, guys. Nah, kalau kita cek di sebelah sini, ada kamera yang menurut gue juga cukup oke. Walaupun ini memang lebih prefer ke gaming, tapi kameranya juga menurut gue masih kita bisa pertimbangkan juga karena hasil tuh bagus gitu, guys. Yang mana Doski ini punya main kamera, resolusinya tuh 50 megapiksel. Bukan diafragmanya f1.8, guys. Ada always-nya juga. Kemudian ada wide-nya juga. Dan di bagian sini kalau kalian lihat ini tuh ada flash. Nah, kalau ngelihat yang lingkar gini sebenarnya kita teringat sama brandnya Vivo ya, guys. Karena dia juga punya yang namanya ring light gitu. Buat apa, aura light, buat lebih ngeboost foto malamnya gitu, bro. Dari bagian belakang, sekarang kita bakal balik untuk ngebahas bagian depannya. Nanti kita bakal cek ya untuk fitur-fitur kamera apa aja yang terdapat di Realme 14 5G ini, bro.
Tapi sebelum itu kita bahas dulu masalah desain layar yang menurut gue sih untuk ukuran handphone yang memang lebih prefer ke game, ini layarnya cukup luas guys. Bentang layarnya 6,67 inci, panelnya pakai AMOLED, punya refresh rate yang cukup tinggi di angka 120 Hz dengan peak brightness itu di angka 2000 nits. Jadi kalau misalkan lu suka main handphone di luar ruangan, di bawah terik sinar matahari, harusnya handphone ini masih aman guys. Screen to body rasionya di angka 87% ya. Dengan resolusi 1080 x 2400 pixel dan rasionya 20:9 dengan PPI density di angka 395 guys. Nah, untuk varian RAM-nya sendiri yang kita unboxing dan hands-on sekarang, itu varian RAM-nya adalah 8 GB yang bisa di-extend sampai 18 totalnya. Jadi 8 plus 10 totalnya 18 GB. Dengan internal storage di angka 256 GB. Nah ini UI-nya UI terbaru ya guys dari Realme UI 6.0. Chipsetnya seperti yang gue mention tadi guys, ini adalah handphone dengan chipset Snapdragon 6 Gen 4 ataupun 6 Gen 4 pertama di Indonesia bro. Baterainya pun gede banget nih, di angka 6000 mAh. Dan yang pasti untuk Android-nya Doski ini pakai Android version terbaru bro. Android 15. Nah, dengan spek tersebut guys, Doski ini bisa menghasilkan skor Antutu yang cukup lumayan. Di angka 750 ribuan poin bro. Kurang lebih seperti itu ya bagian jeroannya guys. Sekarang gue bakal spill sedikit untuk ngebahas fitur-fitur kamera yang ada di handphone ini bro. Oke, di bagian pojok sebelah kiri ya guys, ini ada mode malam yang bisa kalian pakai. Ada zoomnya 2 kali sampai 5 kali gitu guys. Kemudian ada mode street fotografi guys. Dan untuk videonya ya, ini videonya tuh kalian bisa ngerekam. Resolusinya mentoknya di 4K ya guys. Nih, kalau kalian mau rekam 4K bisa 30 fps, 1080 bisa di angka 60 dan juga 30 fps. Dan 720 di angka 30 fps atau 60 fps. Nah, di sini tuh ada mode kalau tangan kalian sering tremor, ada namanya Ultra Steady. Tapi kalau pakai mode Ultra Steady supaya lebih stabil, itu mentok resolusinya cuma di 1080 60 fps saja. Jadi 4K-nya belum bisa pakai Ultra Steady. Lanjut lagi guys, kita ke mode foto. Yang mana di sini tuh sebenarnya pilihan fiturnya tuh banyak banget guys. Kalian tuh bisa pakai ini yang namanya live photo ala-ala iPhone ya. Terus kalian bisa pakai Snap Mode. AI Snap Mode. Ini buat teman-teman yang suka foto misalkan lari atau suka nonton pacuan kuda mau foto yang movementnya cepet. Ini tuh pakai ini guys, supaya hasilnya lebih maksimal. AI Snap Mode. Terus di sini ada beberapa fitur filter dan segala macamnya seperti biasa. Lanjut lagi ke mode portrait untuk foto-foto ala bokeh. Dan di more sini kalian bisa pakai mode Pro, mode Pano, high res juga bisa. Ini movie ya, kalau misalkan kalian pengen bikin semacam sinematik-sinematikan, ala-ala sinematik. Kemudian slow-mo, ada time lapse, ada long exposure, dual view ini untuk kalian ngevlog. Dan handphone ini bisa foto di dalam air guys. Ada underwater mode-nya ya. Menarik banget nih guys. Jadi lu di kolam renang bisa foto-foto nih. Ada mode dokumen scanner dan juga terakhir ada mode tilt shift. Sip, dari settingan kamera, sekarang kita bakal coba cek untuk settingan grafis ya guys di game HOK nih. Ini gue udah download gamenya, terus kita masuk ke bagian setting. Kita ke grafis. Nah di sini untuk FPS-nya sebenarnya kalian bisa pakai di max, mentok rata kanan bro. Kita confirm ya. Kemudian untuk resolusinya di ultra. Dan ini guys, overall graphic quality-nya ini 1 sampai 6 ultimate kalian bisa mentokin di ultimate. Jadi intinya untuk main HOK ini tuh bisa rata kanan semua, bro. Cuman memang konsumsi baterainya ketika kalian pakai mode ini itu pasti akan jauh lebih boros tuh. Oh, dia ngelok tapi ya kalau FPS Max di sini dia ngeloknya di 4.
Bisa di ini nggak? Coba kita coba-coba aja guys. Karena gue juga jujur personally bukan user HOK nih. Kita mainnya Mobile Legend. Kalau di Ultimate, coba ya. Kalau di Ultimate sini, dia itu FPS-nya mentok di Ultra bro. Jadi Ultimate Ultra ya. Kalau Max, dia mentoknya di mana tuh? Overall-nya. Oh, dia mentoknya di 4 di rekomendasinya. Oke, kurang lebih seperti itu guys settingan gamenya. Nah, buat teman-teman yang pengen ngetakis handphone ini, sebenarnya pada saat video ini kita bikin, gue belum dapat bisikan-bisikan ya. Tapi kalau kita berkaca, handphone ini di Thailand gitu guys, di Bangkok sudah rilis. Ini untuk yang varian 12/256 itu dibanderol dengan harga 5,8 juta kalau kita convert dari baht ke rupiah. Nah, untuk varian yang tertinggi 12/512 itu dibanderol dengan harga 6,8 juta tapi di Thailand. We'll see, kalau gue udah tahu informasi harganya, nanti bakal gue taruh di kolom description ataupun di thumbnail guys. Apakah handphone ini menarik? Langsung aja kita diskusikan di kolom komentar. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.